Oke, sekarang kita masuk ke bagian aturan dasar penulisan JavaScript ya. Kita mulai dari penulisan kode JavaScript terlebih dahulu. Di sini, yang pertama adalah titik koma bersifat opsional. Biasanya di beberapa bahasa pemrograman, titik koma itu wajib. Contohnya kayak PHP, C++, C Sharp, Java, dan lain sebagainya lah. Kemudian, penamaan variabel dan fungsi disarankan menggunakan penulisan camel case. Ya, jadi di sini sudah ada contoh penulisan kode sederhananya ya. Contohnya yang pertama adalah variabel IPK mahasiswa. Saya lihat di sini cara penulisan camel case. Kata pertama diawali dengan huruf kecil, kemudian kata kedua setelah spasi ya, atau pengganti spasi lah, itu menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan deklarasi fungsi. Setiap mau melakukan spasi, tidak menggunakan spasi. Tetapi kata selanjutnya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian, untuk variabel diawali dengan let, const, atau var, tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi untuk saat ini, silakan teman-teman menggunakan let sama var dulu aja ya. Nanti akan dijelaskan perbedaannya let, const, sama var. Nggak perlu khawatir dulu. Kemudian untuk deklarasi fungsi atau function ya, diawali dengan kata function. Ya, seperti yang ada di contoh di sini, deklarasi function itu menggunakan function. Apa itu variabel? Barangkali ada yang nggak tahu. Variabel itu sederhananya penyimpanan sementara yang berada di aplikasi. Gampangnya seperti itu. Kalau mau nyari penjelasan yang lebih lengkap, silakan teman-teman browsing aja di internet ya. Kalau fungsi atau function ya, bisa dibilang function itu potongan-potongan kode yang mau kita deklarasikan, kemudian kita namai sendiri. Jadi untuk variabel sama fungsi itu, untuk pemberian namanya bebas ya, tapi biasanya mengikuti kesepakatan masing-masing. Kalau dari awal mau bahasa Inggris, ya sudah bahasa Inggris semua. Kalau dari awal mau bahasa Indonesia, ya sudah bahasa Indonesia semua. Terserah kesepakatan tim masing-masing. Jadi mau di sini kasih nama cetak IPK mahasiswa, atau misalkan print skor mahasiswa, bahasa Inggris gitu ya, itu terserah. Tapi yang jelas, cara mendeklarasikan fungsi sama variabel itu seperti ini. Suatu saat nanti, kalau misalkan teman-teman ketemu kasus, nemu blok kode yang sering dipakai berulang kali di kasus-kasus tertentu gitu ya, maka segera jadikan blok kode tersebut menjadi fungsi atau function. Jadi dari awal sudah membiasakan diri menerapkan DRY, do not repeat yourself. Kalau misalkan nggak ngerti, nggak nangkep, nggak apa-apa, karena nanti di playlist bagian backend atau frontend, pasti kita bakal bikin banyak function ya. Minimal teman-teman tahu dulu cara menuliskan variabel sama fungsi. Ya, kemudian di baris ketujuh ini untuk menjalankan fungsi yang sudah kita buat. Kalau seandainya teman-teman tidak ingin membuat fungsi di kasus kode ini, silakan teman-teman pindahin console log-nya keluar dari function, kemudian dipindahin ke baris 7. Atau enggak ya, di copy paste aja. Yang baris keempat, dikeluarin dari fungsi, di enter baris ke-7, teman-teman bikin console log sendiri, otomatis hasilnya bakal sama aja. Jadi cara kerja deklarasi fungsi atau function seperti itu. Kemudian di sini sedikit tambahan satu lagi ya, memberikan nilai atau data yang ingin kita simpan di variabel, itu caranya seperti ini ya. Sama dengan dulu, kemudian kita tuliskan data yang mau kita simpan ke variabel. Karena di sini data yang kita simpan bersifat numbers atau sebuah angka gitu ya, jadinya nggak perlu tanda kutip. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau menyimpan data yang bersifat string, huruf atau karakter ya, huruf alfabet gitu ya, maka harus menggunakan kutip 2. Ya, mungkin contohnya tidak ada, tapi kalau misalkan teman-teman mau coba di gloat.io, silakan aja. Kita lanjut, kemudian function berserta parameternya. Sama aja kayak tadi, tapi di dalam kurung itu kita tambahkan lagi dua buah variabel. Ini bisa disebut sebagai variabel ya, untuk saat ini. Tapi kedepannya biasakan dua hal ini teman-teman sebut sebagai parameter. Ya. Dan ketika parameter itu sudah mulai dieksekusi di dalam sebuah fungsi, seperti di console log ini ya, maka ini bisa disebut sebagai argumen. Setelah itu kita coba ke keterangannya dulu ya. Parameter adalah data yang dikirimkan ke fungsi blok kode yang kita deklarasikan. Jadi bisa dibilang tidak selamanya kita harus membuat variabel secara manual ya. Bisa saja kita oper data yang mau kita olah di fungsi itu lewat parameter. Jadi fungsi parameter seperti itu untuk mengoper data dari luar function, jadi berada dalam function. Contoh di sini, hitung dua bilangan. Kan nggak selamanya ya, kita mau bikin variabel untuk 13 sama 15 kan. Kenapa nggak kita langsung masukin aja lewat parameter gitu loh. Nah, nanti parameter yang sudah kita berikan kepada fungsinya, dia otomatis akan diolah di dalam blok kode yang kita buat di dalam function. Ya, seperti itu. Maka otomatis, kalau kita lihat di sini ya, hitung dua bilangan maka hasil outputnya adalah 28. Dari sini untuk versi yang kita simpan dulu ke dalam variabel. Ini untuk contoh aja bahwa sebetulnya variabel juga bisa dijadikan sebagai
parameternya ya. Jadi nggak harus selalu angka yang ditulis begini aja. Kita simpen dulu, kita olah dulu di suatu tempat, terus kita masukin ke variabel, juga bisa digunakan untuk mengisi parameter sebuah fungsi. Jadi sampai sini dulu untuk aturan dasar penulisan JavaScript ya. Gampang banget. Bikin variabel, bikin fungsi, kemudian bikin fungsi yang ada parameternya. Itu semua bakal kepake sampai kapanpun, selama teman-teman masih berada di dunia programmer. Kita lanjut ke bagian jenis-jenis data JavaScript ya, di video selanjutnya.